Tuhan siapkan hati kita untuk kita dapat ditaburi oleh kuasa firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Kita percaya saat pagi ini kita boleh menerima sebagian rasa firman Tuhan untuk menguatkan kehidupan kita. Kita angkat satu pujian penuhi sekarang Tuhan. Merindukan
sampai pada kesempatan pagi ini. Kuasa kasih-Mu terus mengalir, membawa hidup kami. Melangkah menuju kepada kebenaran firman. Engkau yang menuntun kami menjadi pelaksana misi yang Tuhan percayakan dalam hidup kami. Untuk kami mengasihi dan terus berbuahkan kebenaran. Terima kasih Tuhan. Tuhan mengampuni segala salah kami. Tuhan mengampuni segala dosa-dosa kami. Sehingga dari hari ke hari Tuhan memperbaharui kami sampai kepada titik kesempurnaan yang Tuhan kehendaki. Layakkan kami memahami, menerima kebenaran firman-Mu, dan terlebih Tuhan berikan kekuatan untuk kami menjadi pelaksana dari kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Buat kuasa pengurapan Roh-Mu kiranya mengerjakan hidup kami, bekerja di tengah-tengah pelayanan ini. Terima kasih, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan. Puji Tuhan, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan kalau pagi ini kita kembali bisa memuliakan Tuhan. Kamu tidak berubah dari gaya hidupmu, dari cara hidupmu sekarang. Kamu seperti itu terus, bahkan semakin parah. Loh, aku tidak rugi. Dan masa sudah mengingatkan, diingatkan bolak-balik radong-dong, diajar bolak-balik radong-dong, habis biaya banyak. Ibaratnya kan begitu kan. Tapi harusnya sudah lulus persoalan begini, tertib hidup harusnya sudah lulus, tetapi lulus. Diajari, kamu pengen nanti ke depan hidupmu itu diberkati Tuhan, berhasil. Yuk, pelajaran dasar ditanamkan, terapkan pada anak-anak. Hiduplah disiplin. Cocok? Amin. Disiplin dengan waktu penting. Kita bisa bayang nih, kalau di rumah terbiasa disiplin, nanti ikut sebuah perusahaan atau membangun usaha sendiri pasti berhasil. Tapi kalau sudah tidak biasa disiplin, wah ini malah petaka. Nanti di mana-mana jadi masalah. Benar orang. Jadi masalah kamu tidak disiplin. Disiplin hidup mulai dari ini penting, kita sepele-sepele saudara ngajarkan kepada mereka, tapi ini pelajaran hidup dan alkitabiah. Kadang-kala hal-hal yang kita kok sepele, tetapi itu seringkali yang membuat kesatuan itu retak. Bagaimana ketika anakmu tidak disiplin? Ketika anak-anak dewi ora disiplin? Sekolah sekarang masih daring, sekalipun daring tetapi anak-anak tetap dididik disiplin. Saudara biasakan, saudara biarkan anak-anak belum mandi sudah sarapan. Nenek moyang dulu dididik tidak begitu. Betul? Durung makan apa-apa, belum basa Jawa nih, urung kelebon apa-apa, wis budal ning sawah. Betul?
Nanti paling sekitar jam 9 jam 10 lah dikirim. Dikirim ini kadang orang warak. Pas orang tua itu mendidik, bukan orang tua tidak punya ya, mendidik supaya anak-anak cucunya nanti punya ketahanan mental yang kuat menghadapi kesulitan zaman. Kalau bicara kesulitan hidup itu jangan berpikir wah tidak ada makanan, tidak ada pakaian, bukan itu. Saudara limpah dengan persoalan, limpah dengan makanan, gudangmu cukup, lumbung berasmu tidak kurang, tidak pernah kering, dan lain-lain tercukupi, makanan cukup, pakaian cukup. Tapi seringkali manusia juga menghadapi penderitaan karena semua limpah. Bisa juga makanan yang berlimpah-limpah justru menimbulkan masalah dalam tubuh kita, kesehatan kita, kan gitu kan? Itu penderitaan. Sekarang banyak penderita kanker itu umur usia produktif. Saya sarankan, saya ibu anak-anak muda, terutama kaum wanita, hati-hati persoalan makanan, terutama apa yang mengandung MSG tinggi, hindari gitu-gitu. Terus daging yang terlalu lama dibekukan itu kurang bagus. Nah, saudara mungkin sering mengkonsumsi yang dibekukan terlalu lama, itu kurang bagus. Banyak anak-anak muda yang usia produktif mengalami masalah kesehatan, terutama penyakit kanker, dan tidak tertolong. Masih muda. Sebab itu saya himbau hati-hati. Jangan karena punya uang untuk beli makanan yang aneh-aneh tanpa mempertimbangkan dampaknya. Terus hati-hati. Jadi kembali kepada membangun kesatuan. Itu dari persoalan yang kecil-kecil tapi membuat situasi tidak damai, membuat situasi tidak nyaman, membuat situasi tidak tenang. Karena persoalan-persoalan yang sehari-hari sudah kerjakan, anak tidak tertib, tidak mau membantu. Harusnya tunjukkan kasihmu dalam saling membantu, tapi anak tidak mau bantu. Kalau sudah main main HP, apalagi ada gamenya, nanti main game berlama-lama di situ. Nanti kalau itu terbawa-bawa dalam perjalanan panjang hidupmu, sampai sudah keluarga, sudah nikah, masing-masing main game nanti. Apalagi sudah ada anakmu, mama main game, bapak main game, lah anakmu tak salah ngerti. Hati-hati. Saya bilang sama seseorang, kamu mau bertobat, mau berpikir masa depanmu, kalau mau tergoda dengan itu HP dibakar aja tuh, HP dimasukkan ke kolam, kolamnya kan besar, rendam aja di situ. Sehingga pagi bisa bangun jam 4 ada sembahyang, bisa sembahyang. Umpama anakmu tuh bangun jam 8, jam 9 kira-kira tidak apa-apa, kira-kira jadi ibu kira-kira jadi
Nggak apa-apa, kemarin tadi malam tuh lembur kok, nggak tahu kerjaannya di HP kok. Bukan kerjaan, main game, nggak tertib, akhirnya menimbulkan masalah. Sekarang sudah saya bayangin, nah itu umpama itu terjadi di pastori ini apa kira-kira? Saudara di pastori kira-kira sebulan loh. Aku tak nengok saudara ganti nih pastori. Jam 8 bangun, jam 9 bangun, kira-kira gitu. Saudara tetap mau jadi guru yang sabar, mengampuni 70 kali 7. Ada haleluya. Sementara yang lain ada sembahyang jam 4 pagi sampai jam 6, ada juga yang ngorok, kira-kira gitu. Nah jadi gembala itu kira-kira gitu. Tak gawane gundul dasi kira. Ya ini bayi, saya senang naik Kairos turu sampai Roto Awan itu senang saya. Karena apa? Sekarang wis meletes ya. Beruangkan orang cepat, apa-apa diduke, tarik sana tarik sini. Kalau tidak dewasa membahayakan. Nek ngono sing tuwek-tuwek. Yang lain sudah ke sawah, yang lain sudah kerjakan itu. Ono 1-2 anggota yang celupin kira-kira piye. Akan timbul masalah kan? Jadi tidak damai. Apa kira-kira Tuhan diam hal seperti terjadi hal seperti itu? Tidak. Saya belajar memahami, kami belajar mengerti. Kalau sudah semakin parah begitu saya tidak banyak ngomong. Mami nih kadang. Saya teman begitu. Udah, saya tidak banyak bicara. Nanti bicara momen-momen tertentu sampai terkencing-kencing. Sekali perkataan seperti ini tidak diturut, silakan mau berubah, mau berada loh. Bisa kok. Nah mau ajur-ajuran silakan. Tapi nek mau berubah sebagaimana semestinya, ya silakan. Oleh sebab itu membangun kasih itu memang saudara sebagai orang tua saya minta juga gembala-gembala kecil di tengah-tengah keluarga. Saya percaya sudah menghadapi masalah-masalah yang seakan kita sepele. Tetaplah posisimu sebagai seorang gembala kecil di tengah-tengah keluarga, miliki kerendahan hati. Amin. Punya kelembutan hati, punya kesabaran. Ada saatnya kok nanti anak-anak yang belum paham itu punya pemahaman. Itu ujian juga bagi saudara. Bahwa ternyata saudara tidak mampu. Amin. Yang mampu siapa? Tuhan. Amin. Luar biasa. Tuhan itu luar biasa. Kalau Tuhan ada pada saudara, bahwa kondisi situasi yang terjadi di tengah-tengah lingkungan kita masing-masing justru mendewasakan kita. Semakin menyempurnakan kesabaran saudara, kesalehan saudara, sehingga ada saatnya nanti kalau Tuhan mengubahkan semuanya, Tuhan memulihkan semuanya, maka alat-alat yang dipakai oleh Tuhan juga itu diselamatkan. Alat-alat yang dipakai Tuhan untuk mendidik saudara dalam kesabaran, dalam kelembutan hati, ada saatnya. Ketika nanti sudah dibersihkan, jangan sampai
Ketika anakmu dipakai Tuhan mendidik saudara, supaya saudara sabar, jangan lepaskan anak. Sebab apa? Kalau alat itu sudah selesai untuk membangun dan alat itu tidak dibersihkan, tidak mau dibersihkan, sudah tahu kemana? Tahu kemana alat itu? Kita mana alatnya? Ada yang bicara, ada yang ngomong dibuang, ada yang bilang dimasukkan gudang, ada yang bilang dibuang tempat sampah kalau sudah tidak dipakai, jadi barang rosokan. Sudah tahu maknanya barang rosokan. Sebab itu masing-masing punya pergumulan, supaya baik alat maupun kita yang dibangun masing-masing di dalam otoritas Tuhan. Sebab itu ketika saudara dipercaya mengalirkan aliran kasih, mengembangkan potensi yang ada pada saudara, kerjakan itu dengan segenap tanggung jawab. Kurang 1 bulan lagi kita harus mengakhiri tahun 2020 yang suhu politik secara global, kita menghadapi geopolitik yang tidak menentu. Ada konspirasi global yang berusaha membangun satu tatanan dunia baru, dan harus ada yang dikorbankan. Kalau kita tidak mengandalkan otoritas Tuhan dalam hidup kita, kalau kita hanya berpikir duniawi, maka kita sia-sia. Iman kita menjadi sia-sia. Sebab itu potensi yang ada pada saudara sekalipun kecil, kalau saudara setia berjuang dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan, maka semua pasti bertumbuh. Jadi kalau saudara dalam titik kegagalan, jangan salahkan orang. Seringkali kan manusia seperti itu. Belajarlah, koreksi diri. Ada apa? Kenapa orang lain berhasil? Kalau saudara bisnis modalku gede dibanding yang lain, tetapi yang modalnya kecil kok malah berhasil, yang materinya besar kok malah aku tidak bisa. Jangan-jangan hidupnya tidak disiplin. Tahu bahwa modalnya kecil, maka jam 3 sudah bangun, berdoa, menyembah Tuhan, baca firman, persiapkan segala sesuatunya. Sing merasa modalnya gede, tangine jam 7, tangine jam 8, pitik wis golek panganan, dhewe wis sing keleker sing ora. Kira-kira berhasil apa enggak? Ya, kadang-kadang kita menghadapi kenyataan seperti itu. Kita baca sekarang Lukas pasal 19. Lukas pasal 19. Ayat 11. Perumpamaan tentang uang mina. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Sebab ia sudah dekat di Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ, dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya
dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirim utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang pertama datang dan berkata, Tuan, mina Tuan yang satu telah menghasilkan 10 mina. Ya. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Jadi 1 mina Tuhan percayakan kepada seseorang, 1. Dia kerjakan, dia kelola. Jadi terkait perumpamaan tentang uang mina, kalau kita kaitkan dengan persoalan tahbisan, syarat-syarat korban tahbisan, seorang imam yang ditahbis Tuhan harus menyerahkan, mengorbankan korban domba jantan pertama dan korban domba jantan kedua. Berbicara penyerahan sepenuh, berbicara tahbisan hidup yang dikhususkan bagi Tuhan. Jadi rahasia kemuliaan yang dinyatakan dari 1 talenta menjadi 10 adalah satu kenyataan kalau kita ini menjadi hamba yang setia. Saudara percaya bahwa 1 talenta itu miliknya Tuhan, miliknya Sang Raja, miliknya Tuhan. Saudara hanya hamba yang menjalankan. Kalau saudara percaya bahwa yang 1 itu miliknya Tuhan, saudara hanya menjalankan, maka dikatakan, baik sekali perbuatanmu itu, hei hamba yang baik. Engkau setia, telah setia dalam perkara yang kecil. Kita seringkali mengesampingkan, gampangke, ngeremehke persoalan-persoalan yang kecil, tugas-tugas yang kecil. Mendidik kita supaya kita disiplin, anak-anak kita disiplin. Pernah saya beli merpati sepasang, saya kasih tahu ini sarana untuk mendidik, mendisiplinkan anak. Ajari anak-anak, ngasih minum, ngecek pakannya masih atau tidak, kasih pengertian. Nah, ini dikerjakan dengan setia. Dari sepasang ini nanti dia bertelur, punya anak 2 atau berapa atau 1, bertambah. Kasih pengertian ke anak. Kalau kamu kerjakan dengan setia, ini nanti bisa dijual. Bisa untuk beli ini, bisa untuk beli itu. Itu pelajaran yang praktis. Tapi kadang-kala kita mengesampingkan sebagai orang tua,
mungkin kita sepele itu, tapi itu didikan. Jadi banyak yang itu yang ekornya makrok. Saya pernah jadi Sapanto tidak saya lepas. Sapanto dikerjakan atau tidak? Dikerjakan atau tidak? Lama-kelamaan saya menjauh, tidak saya pantau. Lama-kelamaan kok tidak diperhatikan. Dari itu sarana pendidikan untuk mendisiplin anak. Saya katakan, apakah pengen anak-anak nanti masa depannya tidak ngerti apa-apa, tidak ngerti bekerja, tidak ngerti menghargai perjuangan orang tua, tahunya hanya minta. Kalau minta tidak dikasih, ngancam sama orang tua. Setia dengan perkara yang kecil. Ada labet 2 pasang. Dulu saya siapkan sarangnya, kotaknya tak siapkan. Apa itu untuk sarangnya. Kelopotnya jagung itu saya sobek-sobek begitu, tak taruh atasnya, langsung ditata sama sepasang burung. Tata dibawa masuk ke kotaknya. Jadi lalu lepas, bahkan sampai anaknya keluar sendiri. Berapa kali keluar, pindah ke sangkar lagi. Jadi lagi itu pindah lagi ke sangkar. Kalau yang ngerjakan itu tidak setia, saya percayakan, tolong dirawat. Ini anak-anak, induan itu tolong dirawat. Sejarah mencatat, saksinya banyak. Setelah saya serahkan, tidak ada pertambahan anak. Saya sengaja, saya tarik diri, saya tidak ngasih makan, saya tidak bersihkan, tidak ngasih minum. Ngerawat. Ngurusi gitu saja tidak disiplin. Bahkan anak-anak yang tadi ya sudah bisa makan sendiri, bisa terbang sana sini, dikasih makan, pintunya tidak ditutup, bablas kabeh. Nah itu ikut pendeta gembala lain yang lebih disiplin ketimbang saya. Suruh nukar itu sangkar-sangkar. Masih untung kan ikut saya toh. Saya tidak sesadis itu, tidak sebengis itu. Saya minta gantikan tidak. Andai kata begitu, itu juga tidak salah juga. Bukan soal harganya, tetapi soal sebuah tanggung jawab didikan. Sampai sekarang suami istri itu bongkoran, orang duwe apa? Orang nelur-nelur. Mau nelur gimana? Udah dikasih sarang, kasih kotak kosong, nggak pernah dicepai apa ini. Dia sudah terbiasa dengan sarang kelobotnya jagung itu. Itu hitungan bisnis, rugi apa untung? Ya rugi besar kan, kok ngasih makan terus,
Nek dikasih pertanyaan, kenapa kok rugi? Karena nggak disiplin. Kenapa dikasih 1 mina kok jadi 10? Ternyata dia hamba yang baik dan setia. Mestinya hamba yang baik dan setia sebelum manuk iki tangi, kudu wis tangi dhisik. Aja kedisian manuk. Iya kan? Nah, manuk burung bangunnya jam berapa? Sebelum burung piaraan itu bangun, mestinya hamba yang setia dan baik itu dan benar itu sudah bangun duluan, berdoa, memuliakan Tuhan. Ketika pengelola itu berdoa memuliakan Tuhan, hatinya damai, bisa bertindak. Oh, makhluk hidup ini namanya burung ini perlu minumnya harus bersih, makanannya harus cukup, situasinya harusnya. Ini hatimu damai, semuanya damai. Makhluk-makhluk itu ngerti. Itu kita pelajaran yang sepele. Tetapi hidup itu kan tidak lepas dari lingkungan. Hidup itu tidak lepas dari aktivitas kita sehari-hari. Kita ngomong kesatuan, kita ngomong kerukunan, nek kok diomong ketok prono mrene, tidak bisa. Wujudnya kapan? Wujudnya bagaimana? Ketika sudah melihat lingkungan, saudara membangun tim yang ada pada saudara, nanti tim dari jemaat ke jemaat, tim yang lebih luas kita bangun. Dari tengah-tengah keluarga terbiasa solid, dari tengah-tengah terbiasa disiplin, dari keluarga terbiasa setia, dari tengah-tengah keluarga terbiasa taat. Nanti ketika dalam gelaran pekerjaan yang besar, sudah terbiasa hidup dalam kedisiplinan. Dikatakan hamba yang baik, baik sekali perbuatanmu, setia dengan perkara yang kecil. Apakah kami tidak menerima didikan seperti itu? Oh, lebih berat. Kalau orang tua cerita masa lalu bagaimana mbah nenek moyang kita didik, orang tuamu jangan ditinggal tidur. Sebab dengan begitu saudara juga akan terdidik bagaimana mengatasi persoalan ke depan. Mentalmu tidak kuat, nanti kecenderungan karena mentalnya tidak kuat, cari jalan pintas, bersumpek di rumah, pusing di rumah, nanggung beban berat, tidak kuat, akhirnya narkoba jadi pilihannya, biar tenang katanya gitu. Hati-hati anak-anak digumuli, dijaga, jangan sampai terjebak kepada persoalan hal-hal seperti itu. Sebagai kemahnya Tuhan, juga merusak masa depannya. Nanti mau masuk keluarga, kalau hal itu belum clear, belum selesai, nanti berbahaya, berisiko. Jangan mau dibodohi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Pertama dikasih gratis, kedua setengah gratis, ketiga urunan, nanti keempat beli sendiri. Warisanmu sontek. Ibaratnya warisan tidak seberapa. Kalau saudara sampai terjebak kepada dunia hitam narkoba, nanti semua habis. Sudah banyak contohnya. Sudah apa yang dimiliki habis, dan begitu mendekam di penjara. Apa yang mau didapat? Sebab itu
Jadilah hamba yang setia dengan perkara yang kecil. Tidak usah berpikir bagaimana mencapai yang gede-gede. Pikirannya tidak usah terlalu melantur kemana-mana. Belajar setia dengan perkara yang kecil. Tuhan ternyata melihat. Amin. Tuhan memperhatikan kesetiaan. Nilai kesetiaan itu tinggi. Kerja keras disertai kesetiaan dalam melayani Tuhan, itu nilainya sangat tinggi. Dan datanglah yang kedua dan berkata, Tuhan, minat Tuhan telah menghasilkan 5 minat. Katanya kepada orang itu, dan engkau kuasailah 5 kota. Ya, yang dipercaya 1 minat, orang yang kedua datang dan puji Tuhan, dikembangkan minat itu menjadi 5 dan dipercaya oleh tuannya untuk menguasai 5 kota. Terus, dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuhan, inilah minat Tuhan, aku telah menyimpannya dalam saku tangan. Sebab aku takut akan Tuhan, karena Tuhan adalah manusia yang keras. Tuhan mengambil apa yang tidak pernah Tuhan taruh, dan Tuhan menuai apa yang tidak Tuhan pakai. Jadi orang yang ketiga ini dari awalnya sudah punya pikiran yang buruk terhadap Tuhan, sudah punya hati yang buruk terhadap Tuhan yang mempercayakan 1 minat. Hati-hati ketika Tuhan memberkati saudara, kalau itu materi, kalau itu apapun berkat yang Tuhan percayakan pada saudara, jaga hati baik-baik, jaga pikiran baik-baik. Sikap saudara harus tepat. Kalau sikap hatimu, pikiranmu sampai keliru, 1 minat ini tidak akan mendatangkan berkat. Kalau dari awal saudara menerima berkat itu sudah keliru pikiranmu, 1 minat justru akan menimbulkan malapetaka. Tetapi kalau dari awal saudara sudah berpikiran sebagai orang-orang yang ditahbis Tuhan, sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara sadar ini miliknya Tuhan. Aku hanya dipercaya untuk mengembangkan. Aku harus setia dengan yang 1 ini. Ternyata jadi 10. Ternyata ada yang jadi 5. Justru jadi berkat dengan kesetiaan. Amin. Jadi ketika saudara menerima kondisi yang mungkin kok 1 ya, jangan melihat yang lain. Belajarlah setia dengan 1 minat. Kalau saudara tanggapi sikap hatimu dengan penuh kasih melayani Tuhan dengan setia, 1 ini menjadi berkat besar. Ternyata 10 kota, 5 kota menjadi bagian saudara untuk saudara kuasai. Kalau saudara bisnis, kalau saudara berdagang, mungkin saudara dari yang kecil, tetapi hatimu, aku ini hamba, aku habiskan hidupku untuk Tuhan. Dengan apa yang Tuhan percayakan dalam hidupku, kemampuan apa yang Tuhan percayakan untuk melengkapi pembangunan rumah Allah, sekecil apapun aku ada di dalamnya. Ketika saudara punya sikap hati sebagai orang-orang yang ditahbis dengan pengorbanan tubuh Kristus sendiri, darah Kristus sendiri yang dikorbankan demi tahbisan hidup kita, maka saudara menjadi pribadi-pribadi yang sangat diperhatikan Tuhan. 1 orang juga dipercaya 1 minat, disembunyikan
di dalam sapu tangan. Dan ternyata sang hamba ini punya pikiran buruk, menganggap tuannya Tuhan yang keras, menganggap tuannya Tuhan yang tidak adil. Terus katanya kepada orang itu, "Hei hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak pernah aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan jumlahnya." lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, "Ambillah mina yang satu itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu." Kata mereka kepadanya, "Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina." Jawabnya, "Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mata." ya, orang yang mempunyai kesetiaan, orang yang mempunyai hati yang baik, yang mengasihi tugas-tugas yang Tuhan percayakan dalam hidupnya, justru ditambahi kepercayaan tanggung jawab dari Tuhan. Bisa itu jadilah hamba-hamba yang setia. Bagaimana bisa setia kalau saudara mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal, budi, dan kekuatan? Artinya ada perjuangan. Untuk menjadi hamba yang setia itu sebuah pengorbanan. Untuk menjadi hamba yang setia itu sebuah tanggung jawab. Untuk menjadi hamba yang setia, kita perlu mengasihi, kita perlu merelakan sesuatu yang kadang-kala itu menjadi berat di dalam hidup. Belajarlah punya kerelaan, belajarlah punya tanggung jawab, punya kasih dalam bingkai kekudusan. Maka kemuliaan hadirat Tuhan, tiang awan dan tiang api itu dinyatakan. Kalau tiang awan dan tiang api itu dinyatakan di dalam hidup kita, maka kita ini dituntut kepada satu kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki. Yesaya pasal 58. Yesaya 58. Kesalehan yang palsu dan yang sejati. "Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku, dan suka untuk mengenal segala jalanku. Seperti bangsa yang melakukan yang benar, dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah, tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga? Mengapa kami merendahkan diri dan engkau tidak mengindahkannya juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusan, dan kamu mendesak-desak semua pun. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantal dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat ini. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang kukehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagar, dan membentangkan kain karung dan aku sebagai lapis tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan pada Tuhan? Jadi terkait dengan kesalehan, giat beribadah, giat melayani, tidak salah.
giat berpuasa, tidak salah. Silahkan jalani dengan baik. Tetapi pelayanan yang diperkenan Tuhan, di dalamnya ada nilai tahbisan. Di mana kita sebagai imam-imam, sebagai pelayan-pelayan bagi Tuhan, kalau kita memahami persoalan itu ketika saudara berpuasa, maka saudara tahu tujuan dari puasa itu. Kalau saudara memahami puasa yang dikehendaki Tuhan, itu tidak seperti yang dikerjakan kebanyakan orang. Apakah hanya seperti itu? Kita susah karena tidak makan mungkin 12 jam atau 24 jam, atau 3 hari 3 malam, 24 jam kali 3. Silakan. Tetapi yang dikehendaki Tuhan, isi dari puasa kita, isi dari pelayanan kita, itu seperti ini. Bukan seperti yang di atas tadi. Berpuasa yang ku kehendaki Allah, supaya engkau membuka belenggu-belenggu kenaliman dan melepaskan tali-taliku, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kutuk. Jadi puasa yang dikehendaki Tuhan, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita masing-masing pribadi menyangkali diri, menanggung beban untuk memerdekakan orang yang teraniaya, mematahkan setiap kuk. Terus supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. jadi puasa yang dikehendaki Tuhan tidak sebatas berhenti pada ritualnya. Berhenti pada ritualnya itu ketika sudah tidak makan, tidak minum, tidak tidur mungkin. Tidak berhenti sampai di situ. Tetapi perilakunya orang yang berpuasa, yang dikehendaki Tuhan, supaya kita memecah-mecahkan roti dan membagi-bagi kepada orang yang lapar. Tidak egois. Kita dididik Tuhan sebagai pribadi-pribadi pelayan-pelayan yang memiliki empati. Kalau saudara sudah bisa makan kenyang, maka saudara melihat lingkungan sosial, ada orang yang mau makan sehari 2 kali saja tidak bisa. Saudara punya empati, belajar berbagi dengan apa yang bisa saudara kerjakan. Nah, cukup sampai di situ. Membawa ke rumahmu orang miskin yang tak punya rumah, ini tidak mudah. Kalau ngurusi keluarga sendiri kadang kemeng loh. Menepung beliau, orang lain harus saudara sambut. Mungkin ada kamar yang kosong, mungkin di rumahmu lebih dari 1, ada orang memerlukan, saudara bawa, saudara tampung di situ. Nggak gampang. Jadi kalau saudara bisa menjalani ini puasa, kalau hanya tidak makan, tidak minum, mudah. Amin, amin, gampang. Tapi puasa yang sebenarnya seperti ini, tidak makan, tidak minum seminggu, tetapi setelah itu ya tetap pelit, tetap egois. Oh, enggak, puasa seperti itu kosong, blok, enggak ada nilainya. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian. Saya kira sekarang orang sekarang tidak ada.
sampai tidak punya pakaian. Ya. Tapi paling tidak sudah bisa berempati. Masih ada juga unit sampai tidak punya pakaian sama sekali, tidak. Mungkin saudara sampai punya 100 setel, orang punya 5 setel sudah hebat. Sebab itu pentingnya saudara memahami soal kehendak Tuhan, berpuasa yang dikehendaki Tuhan. Menyembunyikan dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudara sendiri. Seringkali kita melihat seperjuangan kita dalam proses. Seringkali kita mau menutup mata, seakan anggap laruh, gitu kan, gambarnya gitu. Tetapi Tuhan tidak mau kita seperti itu. Memberi solusi kepada saudara-saudara kita tidak selalu harus dengan materi. Ada saatnya nasihat saudara, support saudara, firman yang saudara sampaikan itu justru menjadi berkat yang terbesar. Sebab itu yang diperlukan dalam hidupnya. Jadi jangan berusaha menghindar ketika saudara-saudara ada yang bermasalah dengan pergumulannya. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Jadi ketika saudara bertindak melakukan hal-hal yang tersebut di atas, saat itu juga terangmu merekah seperti fajar. Dan masalahmu sendiri yang digambarkan seperti luka itu dipulihkan oleh Tuhan. Berarti orang yang berpuasa dirinya sendiri sebenarnya punya masalah, tetapi di atas persoalannya sendiri dia mau berpikir, dia mau bergumul, dia mau bertindak, mau nanggung beban bagi banyak orang. Itu puasa. Jelas ya? Itu puasa. Kalau saudaranya berpikir, aku sendiri sebenarnya seperti ini, ngapain memikirkan orang lain? Saudara belum berpuasa. Apalagi kalau saudara kenyang. Saudara dalam kondisi lapar, saudara harus ngasih makan orang, itu puasa. Lebih-lebih kalau saudara sudah kenyang. Kalau saudara tidak berbagi, maka saudara dinyatakan sebagai organ tubuh yang over. Over apa? Over apa? Overdue. Bukan begitu. Over egois. Kebenaran menjadi barisan depanmu dan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Saudara sudah melakukan kebenaran di depan, saudara sudah melakukan sebuah kebenaran. Kebenarannya seperti apa? Saudara berpikir, saudara bertindak, itu melakukan kebenaran. Saudara mengalirkan aliran air kehidupan. Seberapa ukuran kemampuan yang Tuhan percayakan pada saudara, alirkan itu. Saudara sedang melakukan sebuah kebenaran di barisan depan. Nah, ketika di barisan depan ini kebenaran yang saudara kerjakan, maka dikatakan kemuliaan Tuhan barisan belakang. Jadi percayalah, ketika saudara dalam proses dan mengerjakan tanggung jawab, ternyata di belakangnya itu ada barisan kemuliaan. Amin. Amin.
waktu itulah engkau akan memanggil Tuhan dan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong dan Ia berkata, ini aku. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan memfitnah. Apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, Ya, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. kadang-kala ada orang yang sangat memerlukan, dan itu saudara perlukan juga. Ini puasa level dewa. Saudara perlu, tapi ada orang yang memerlukan. Apabila kau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri. Kalau jemaat belum sampai, tidak bisa. Tetapi kalau saudara sudah sampai kepada tataran hikmat marifat, saudara akan dididik kepada persoalan-persoalan seperti ini, tindakan bijak seperti ini, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. 11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Kekuatanmu dibaharui. Ada saatnya saudara dalam kondisi tidak berdaya. Ada saatnya dalam kondisi tidak mampu. Tuhan akan memuaskan hatimu. Sekalipun di tanah kering, lawatan Tuhan pasti dinyatakan. Sejuknya aliran kasih itu dinyatakan dalam hidupmu. Tuhan memperbarui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan banyak, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Mujizat-mujizat pertolongan Tuhan yang sedahsyat ini hanya kita rasakan ketika saudara juga dalam posisi aktif mengalirkan aliran air kehidupan. Seperti saya sering kali bersaksi ketika saya berpikir bagaimana pelayanan ini, sementara operasional ini secara materi, secara manajemen keuangan, ada penambahan kegiatan seperti ini, ada hal-hal yang harus saya selesaikan menyangkut keuangan. Saya tidak mau memungkiri tahbisan saya. Dulu dalam suasana yang begitu berat, sering sebelum pindah ke sini mungkin, atau mungkin pernah juga ketika di sini, saya katakan lebih enak saya jadi apa ini, seorang jemaat yang bekerja, gak tahu kerja apa, tani atau apa, atau berdagang. Saya tetap jadi jemaat yang setia. Jadi gembala sidang seperti ini prosesnya. Kalau saudara memahami posisi gembala sidang, tentunya saudara tidak akan sampai hati mengatakan, oh enak ya gembala. Ada kode etik kerajaan surga yang tidak bisa saya langgar dalam hal-hal tertentu, yang betul-betul saya berserah pada kekuatan otoritas Tuhan. Makanya kalau bicara soal apa ini, materi, operasional, kalau dicatat berkat-berkat yang masuk, ya, seperti itu banyak, tepat waktunya. Kadang-kala ya saudara mungkin merasakan seringkali kaum wanita itu menjadi
orang nomor satu di keluarga yang memanage kan. Terus gimana? Terus dari mana? Wah, aku nggak ngerti. Saya ditanya begitu sama Ibu Gembala Saudara itu orang ngerti. Terus piye? Aku nggak ngerti. Kalau aku diam bukan berarti. Terus gimana? Saya pernah gini. Apakah saya harus bekerja secara sekuler begitu? Dulu pernah. Biar dapat uang begitu, gaji begitu. Mungkin sebulan 3 juta, 2,5 juta sebulan. Itu pun tidak cukup. Kalau dihitungkan kembali pada posisi yang Tuhan taruh, semua karena Tuhan. Dan Tuhan konsisten dengan janjinya. Sehingga semua tepat waktu yang kelihatannya ketika saudara menghadapi persoalan yang harus diselesaikan, seakan menghadapi gunung yang tinggi, laut yang luas dengan gelombang yang menakutkan. Dalam kondisi seperti itu saudara jangan lihat gunungnya. Dalam kondisi seperti itu saudara jangan lihat laut yang luas dengan ombak yang ganas. Saudara kembali, Tuhan, posisiku seperti ini. Janji Tuhan, Dia akan memperbarui kekuatan saudara. Kalau saudara tidak punya kekuatan, jangankan menghadapi laut dengan gelombang yang ganas. Saudara menghadapi kolam dalamnya 1 meter itu sudah keder. Saudara tidak menghadapi gunung, tetapi menghadapi gundukan tanah. Saudara sudah berpikir berat. Kalau saudara tidak punya kekuatan. Tetapi kalau kekuatanmu dibaharui Tuhan setiap saat, sekalipun sudah menghadapi lautan yang luas dengan gelombang yang ganas, maka Tuhan sanggup mengatasi semuanya. Amin. Saudara menghadapi masalah laksana gunung yang tinggi, tidak mungkin aku naik ke atas. Kalau saudara punya kekuatan yang dari Tuhan, sesuatu yang maha dasar Tuhan kerjakan dalam hidup saudara. Bisa itu menghadapi hari-hari ke depan. Tahun 2020 kurang 1 bulan, 1 hari. Kalau saudara tahu, saudara merasakan sepanjang tahun 2020 sesuatu yang tidak pernah dipikirkan manusia terjadi. Tetapi Tuhan pernah menyampaikan kepada hamba-hambanya. Tahun 2021 apa yang akan terjadi? Manusia tidak ngerti, tetapi Tuhan sudah menata semuanya. Kalau saudara berada pada otoritas Tuhan dan kekuatan saudara semakin dibaharui, maka tidak ada persoalan yang tidak terselesaikan. Saudara diutus Tuhan ke bumi ini, saudara dipilih Tuhan di bumi ini untuk membangun sebuah kebersamaan, membangun kesatuan kasih, kerajaan Allah di bumi dalam otoritas hukum kasih. Kalau hukum kerajaan surga itu ditegakkan dengan prasyarat sabar, itu tidak boleh ditinggalkan. Dengan kata lain, pelayanan tahbisan itu menjadi modal besar untuk saudara dibaharui oleh Tuhan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Ya, sudah dipakai Tuhan untuk membangun sebuah generasi baru
Itu generasi pemenang abadi. Generasinya orang-orang kudus yang menghargai hari Sabat. Generasinya orang-orang kudus yang tidak menginjak-injak hukum Sabat. Jika dikatakan ayat 13, apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan hari yang mulia,